Baik, kita mulai. Bismillah. Yang baru kali ini bertemu dengan Bunda Devi boleh acung tangan. Alhamdulillah. Semoga kita terus saling mendoakan dan insya Allah kita saling mempercayai tidak ada dusta di antara kita. Yang pernah bertemu entah di mana dan kajian apa, pastikan bahwa kita tetap punya cinta yang takkan pernah lepas, punya rindu yang takkan pernah terputus, cinta untuk selalu bergandeng tangan sampai ke surganya nanti, rindu yang akan terus kita rajut untuk membentuk syukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Syukur bahwa kita telah diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia. Syukur bahwa kita telah diikat dengan kebersamaan sehingga di tempat ini saat ini tidak ada separta yang membedakan. Tidak ada aku pejabat, aku mantan, apalagi kalau mantan sudah tidak sebetulnya, atau aku istri pejabat. Kalau istri yang pejabat itu adalah suami kita. Jadi semua kita yang duduk di tempat ini dimulai dari Al-Mukarramah, ibunda tercinta, sepuh yang pernah melahirkan generasi hebat, generasi Qurani, generasi yang tetap menjaga Islam eksis di jagat raya ini. Saya salah satunya generasi yang beliau lahirkan melalui doanya. Sahabat kakak terkasih saya, Wajah Rahmi, yang juga pensupport, motivator untuk terus berkembangnya pesan-kesan ilahiyah dalam bahasa dakwah. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dengan suara ini arusnya Allah bergetar nggak ya? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kedengarannya. Ada semangat, ya. Ada situasi kondisi yang memposisikan kita tidak sedang di alam alfa tapi di alam beta. Kita sedang sadar, tidak nundutan, tidak tidur, tidak melamun. Maka responnya berbeda, ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus Majelis Talim Mar'atus Sholihah. Masya Allah, saya bergetar Bu mendengar itu, nama itu, karena itulah gelar yang dirindukan oleh kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kitab Imam Muslim nomor hadis 164, diperdalam lagi oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 3128. Ya, dunia ini perhiasan dan perhiasan terindah yang ada di dunia adalah mar'atus sholihah. Masya Allah. Jadi kalau ini majelis taklim sudah namanya mar'atus sholihah, tapi mar'ah-mar'ahnya tidak sholihah, kira-kira pertanyaannya bagaimana nama ini diambil? Sebab itu insya Allah kita semua adalah mar'atus sholihah. Siap jadi mar'atus sholihah? Insya Allah, ya. Sebab nanti Bunda di dalam Al-Quran perempuan dengan perannya itu oleh Allah diistilahi dengan beberapa istilah. Ya, ada an-nisa, ada al-mar'ah. Perempuan itu digelari dengan banyak istilah oleh Allah. Ya, ada an-nisa dari nasaun. Ada al-mar'ah, ya. Tapi kan tidak itu tema kita yang mau dibahas. Kalau mau ditulis juga nggak apa-apa sebagai bekal kita. Kenapa kita dinamai mar'atus sholihah gitu ya? Itu insya Allah. Apa itu an-nisa dari kata nasaun? Ya, nasaun itu
sifat yang muncul senang berbicara, senang mengeluarkan pendapat, senang ngomong, ya. Maka perempuan itu adalah punya sifat senang berbicara. Betul, Bun? Betul, Bun? Ya. Udah tahu kita di rumahnya Allah kan? Yang paling istimewa kita lakukan di rumahnya Allah apa? Menyebut nama Allah dong, berzikir. Dan begitu ketemu teh langsung atau silaturahim, ngobrol kakaler kakidul, Allah ngetan, ya. Bukan tidak boleh, tapi menunjukkan inilah sifat kita sebagai An-Nisa dari Nasaun, jamaknya An-Nisa, perempuan. Di surat keberapa, Bu? Surat An-Nisa? Surat ke sama di sini An-Nisa itu di surat keempat. Khawatir ada yang berbeda gitu. Saya samakan dulu persepsinya. Sama surat keempat. Pertanyaannya, kenapa Allah menyimpan surat An-Nisa yang artinya perempuan-perempuan di surat yang keempat? Hati-hati, jangan sampai ada jawaban perempuan itu boleh dipoligami sampai 4. Nggak setuju saya dengan jawaban itu. Ya kan? Kenapa di surat keempat? Keinginan Allah aja kun payakun, oh tidak kun payakun, ada ilmunya. Karena perempuan itu mewakili 4 lambang huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada 28, ada yang menyebut 29. Gak apa-apa, jangan jidal ya, jangan berbantah-bantahan. Yang 28 tinggal kurang 1, yang 29 tinggal tetap di 29. Saya boleh nulis ya, izin Bunda? Karena kalau saya ngajar selalu harus nulis, Bu. Kenapa saya minta whiteboard atau alat tulis saja? Karena jangankan tidak ditulis pun nanti pulang banyak yang kan gitu kan. Jadi kita nulislah, ya. Nah, kenapa? Kita prolog dulu, belum masuk materi. Kita prolog sebagai salam perkenalan. Makanya Bunda Devi bilang tadi yang di belakang ayo maju ke depan. Di sini nggak kelihatan loh, pasti ada papan tulisnya maju ke depan. Ayo maju ke depan yuk. Mumpung ada kesempatan. Nanti kita di surga ketemu di saf depan, Bun. Mau ketemu di saf depan atau mau di belakang aja? Oke. Gak apa-apa Bunda, saya seneng. Walaupun di belakang, di sini mah masuk masjid semuanya. Ada beberapa tempat di masjidnya kosong kene, dah milih di teras. Ya, jadi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, doa itu kan kalau mau masuk masjid. Kalau yang tidak masuk masjid tidak kebagian dengan doa itu. Ya, oke, saya kembali dulu. Kenapa surat An-Nisa yang berarti perempuan itu ada di nomor surat 4? Setuju? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Nuh, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Kahfi. Kok ngahuleng, Bu? Ibu Qur'annya sama enggak? Nah, atuh ngahuleng. Oh, teh hafal. Oke. Gak apa-apa ya. Untuk pertama kalimat teh hafal dimaafkan, tapi kalau sudah 10 kali pertemuan teh hafal kene rada ditaros, oke. Gak apa-apa ya, Bu. Supaya kita lebih familiar, lebih tenang, lebih lunak, lebih menyatu gitu. Jangan sampai ketemu pemateri teh tegang. Saking tegangnya Ali maju bisa ditanya. Padahal pertanyaannya bukan pertanyaan ujian yang kalaupun tidak bisa tidak berhubungan dengan lulus dan tidak lulus kan, tapi pertanyaan itu untuk menanamkan ingatan. Biasanya kalau orang ditanya terus dia menjawab, Ibu sampai rumah pasti ingat dah. Kenapa saya tadi ditanya? Betul? Nah gitu ya. Baik. Kenapa sih ada di surat keempat?
Ini tidak kun payakun Ibu. Hoyong Allah we gitu. Tidak. Tapi Allah ingin menjelaskan bahwa kaum perempuan itu memiliki 4 sifat dasar yang dilambangkan dalam huruf hijaiyah. 1 ada alif, 2 ada ro, 3 ada ha, 4 ada mim. Ya. 1 ada alif, huruf pertama. 2 ada ro, ya. 3 ada ha, 4 ada mim. Oh gitu. Ada yang baru tahu? Baru kali ini? Ibu kan belum saya jelasin, tahu dari mana? Ya tahu yang ini aja Bunda, alif, ro, ha, mim gitu ya. Baik. Alifnya ini menunjukkan kepada istiqomah. Perempuan itu sosok makhluk yang sangat istiqomah. Tidak mudah terbawa arus. Tidak beringkak. Beringkak itu? Beringkak dia. Istiqomah. Dia bisa bertahan. Seperti halnya huruf alif. Atau angka 1 ditarik ke atas setinggi-tingginya sampai menusuk langit ke-7, dia tidak akan putus kalau tidak diputus. Ditancapkan ke bawah sampai akar dasar bumi ke bawah, lapisan terdalam ke-7, kan serba 7 kita mah ya. Dia tidak akan patah kalau tidak diputuskan. Betul? Salah satu contoh, banyak perempuan yang bertahan dengan single parent dan dia sukses. Betul? Setuju? Bangga dong, senyum kok setujunya. Senyum dong, itu kan sedang bicara kita. Ya, jangan-jangan yang gini, aku mah asa teu gitu. 1, 2. Fokus. Ini bisa 2. Bisa rahmi, bisa rahim. Beda rahmi dengan rahim. Perempuan itu pemilik satu tempat, di mana di tempat itu dikembangkan generasi selanjutnya yang berawal dari percampuran ovum dengan spermatozoid, disebut rahmi. Kalau dia punya rahmi, maka dia punya sifat rohim, penyayang. Betul? Leres Bu? Betul? Ibu capek lelah, anaknya nangis digendong kan? Ayah capek lelah, anaknya nangis dibentak kan? Itu bedanya. Ibu sudah tangannya ngejinjing, ya kan? Betul kan? Ini ngejinjing di sini bawa, di sini bawa. Anak nangis dan digendong Bu di sini dengan ngejinjing. Ayah tidak bawa apa-apa. Masuk mobil dah lenggang. Setuju? Izin ya Pak, ayah di sini enggak. Bapak tuh pura-pura buka HP, enggak denger. Ya, itu sifat kita Bu. Yang ketiga, haknya itu lambang halim, lembut. Perempuan itu punya sifat lembut. Maka kalau ada perempuan arogan, emosional, baper, mudah tersinggung, tinggal ditanya ada yang keliru pada perannya sebagai perempuan. Karena pada peran utamanya perempuan itu halim. Halim, lembut. Jadi kalau ada ibu yang baper, bahasa saya itu Aedes muter. Dan itu Bu sedang menggejala sekarang ini nyamuk yang namanya Aedes muter. Kalau dulu kan Aedes aegypti, sekarang lebih dahsyat lagi karena yang diserang bukan hanya fisik. Nama nyamuknya Aedes muter. Sayangnya sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Apa itu? Angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Aedes muter.
Ibu meni serius. Ya kalau ngaji sama Bunda Devi mah harus bahagia ya Bun ya. Karena saya juga bahagia bertemu dengan ahli-ahli surga. Nah, nggak amin dulu, belajar dulu jadi ahli surga. Ujuk-ujuk amin meni kepedean. Kan masuk surga tidak cukup dengan amin. Harus belajar. Angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung, aides muter. Saya pernah ngobrol dengan dokter Hani Rono, karena kebetulan di tim kami di Gina Safety, Bunda. Saya tanya, dokter tanya, Bunda, vaksin untuk itu apa? Karena Bunda Devi itu yang punya istilah. Harus tahu dong vaksinnya. Tahu, saya bilang vaksinnya ada 6S. Apa itu kata beliau? Sholat, saum, sodakoh, silaturahim, sabar, syukur. Itu vaksinnya. Di vaksinnya ada 6S ya Bu. Sholat, saum, sodakoh, sholat, saum, sodakoh, silaturahim, sabar, syukur. Itu 6S. Ibu nggak usah ditulis juga, nggak akan ulangan. Takut dites dan resep aja nanti pulang teh. Kajian hari ini mas saya teh banyak catatan. Ngan saking banyaknya kita baca. Oke. Alim, kita punya kelembutan. Ya kan? Oke, yang terakhir mimnya mutmainnah, berjiwa tenang. Ya ayyatukan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kalau ada perempuan punya masalah, gelisah, gini nangis, chatting ke sana, curhat di status, ada yang keliru dengan perannya sebagai perempuan. Karena secara fitrah dia punya peran mutmainnah, tenang. Dan peran ini sudah langsung dicontohkan Bu. Contoh modelnya, role modelnya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah turun dari Gua Hira, lagi nengok, tiba-tiba di atas ada sosok berpakaian putih, rambutnya agak panjang, duduk antara langit dan bumi, seakan-akan di tengah awan, berkursikan awan. Muhammad. Bayangkan Bu, Gua Hira bukan Gua Hira sekarang, Gua Hira yang saat itu. Kira-kira Bunda pulang dari kajian agak malam, ada pohon gede, lagi lewat begitu, nengok ke atas karena seperti ada yang niup-niup. Bunda, kira-kira apa yang terjadi? Saya pikir masih untung kalau Bunda lari punya kekuatan. Kalau mungkin berat di situ. Ya. Betul Bu? Brok langsung pingsan. Yang nggak pingsan pun pingsan karena tahu rumah yang sebelah itu punten anaknya ganteng, pingsan sugan jadi mitoha. Ngarep.com. Muhammad. Lari dong Rasulullah, lari ke rumah. Bulu kudukku berdiri semua, keringat dinginku bercucuran, mulutnya tak tersadar mengucapkan zamiluni. Selimuti aku. Nih perempuan yang berperan ini berdiri, kekasihku Muhammad yang, kalau bahasa kita gitu, yang beb. Sekarang kan jadi rubah jadi beb. Ya. Engkau ini gak punya musuh. Engkau ini orang yang kebangetan baiknya. Jadi kalau yang istimewa itu ada 3 tingkatan, baik sekali dan kebangetan baiknya.
Kau ini nggak punya musuh, orang kebangetan baiknya, tutur katamu santun, nggak pernah emosi dengan siapapun, nggak mungkin kau akan dihinakan. Ada apa? Tarik dulu benang emasnya, rajut amal dengan doa untuk bekal kita surga menuju akhirat. Kalau ada di antara kita menghadapi persoalan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan, membuat gelisah, galau, gak tenang, detak jantung naik 30 kali dibanding normalnya biasa. Katakan pada diri, hei Devi, kamu kan gak punya musuh. Devi, kamu kan gak pernah nyakitin orang. Kamu kan tadi tidak menghinakan orang. Kenapa ketakutan banget? Berdamai dengan diri sendiri. Yang terjadi kalau gelisah, apa yang terjadi? Cari kambing hitam. Dasi eta, si itu, terus begitu. Akhirnya naik terus sampai ke puncaknya, menyimpulkan Allah gak sayang saya. Hati kalau sudah sampai di sana, sekecil apapun persoalan gak akan dapat solusi karena kita sudah ngeblok kecerdasan dengan kecurigaan. Berdamai dengan diri kita sendiri. Takbir bu, bukan bengong. Allahu Akbar. Bengong sih. Ini bunda-bunda tuh kenapa sih bengong? Senang. Gak kaget yang ngelihat saya amit-amit sekarang. 10 tahun yang lalu saya bersama beliau masih ingat banget. Bun, sananya ada yang berbeda enggak? Ada. Bener bu. Saya pulang haji kemarin jadi petugas haji Indonesia. Bawa 438 jamaah, satu kloter di kloter 21 untuk Jawa Barat. Naiknya 5 kilo bu. Jadi kalau orang lain bunda, saya kok nggak bisa makan, saya kok enak makan ya. Karena mindsetnya yang saya rubah. Sudahlah, kita nikmati. Kembali, inilah peran kita. Alif, ro, ha, mim, istiqomah, rohib atau rahim atau rahmi, betul? Halim dan mutmainnah. Tapi bukan ini yang akan kita bahas. Ini hanya prolog salam perkenalan dari sebuah istilah mar'atus solihah. Kan kalau punya nama tuh harus mengerti. Dan masjidnya apa ini bu? Darussalam. Masjid Darussalam itu nama surga. Jadi nanti mudah-mudahan siapapun yang membangun masjid ini, merawat, memakmurkan ya masjid ini, maka siapapun akan diizinkan Allah untuk sejenak berkunjung ke surga Darussalam. Tapi harus serius memakmurkannya. Jangan karena dibagi seragam lalu rajin. Jangan karena ada Bunda Devi lalu rajin. Enggak kebagian seragam lalu baper. Keluar dari grup, keluar dari RT, ngancem. Enggak ngaji-ngaji lagi. Dan saya mah seragam enggak dikasih. Padahal kata pengurus belum semua. Berarti belum kan? Tapi begitu ngelihat orang lain pakai langsung neng tuh kan. Dah. Kalau ada yang terwakili suara hatinya jangan dibilangin ya. Bisik gibah. Oke. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama amaruhu an nahmada wa nashkuruhu kama amaruhu an nashkuruh. Sholatan wa salaman ala nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi bi risalatihi tatimus syafa'ah. Bersyukur kita kepada Allah sudah mengenal siapa diri kita, apa peran kita, bagaimana hubungannya kita dengan huruf-huruf hijaiyah, dan kenapa nama Mar'atus Sholihah menjadi nama yang kita sepakati untuk nama
tempat kita bersilaturahim, tempat kita berkomunikasi, tempat kita merajut amal soleh, tempat kita menyamakan visi misi untuk target bekal pulang kepada Allah. 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Jadi kita sudah masuk 1 Sya'ban hari ini. Ya, bertepatan dengan 31 Januari 2025. Diizinkan Allah Bunda Devi melalui kakandaku, guruku, sahabatku, dan pengurus semua hadir di tengah-tengah pencinta surga Darussalam. Diajak untuk namanya nanti ditulis di pintu itu. Diajak masuk oleh bunda-bunda ke surga Darussalam. Semoga nanti di sana kita punya tempat leluasa untuk berkumpul kembali seperti sekarang di tempat ini. Insyaallah. Ya, jadi kalau nama bunda-bunda nanti sudah ada di pintu Darussalam, saya belum ada, tolong dicari. Bunda Devi kok belum ada? Gitu ya. Ternyata nggak ketemu. Tanya kepada para malaikat yang jaga. Kenapa Bunda Devi nggak ada padahal beliau pernah singgah di Darussalam? Ya, siap Bunda? Siap insya Allah? Baik. Merajut amal dan doa untuk bahagia dunia dan akhirat. Cung, yang ingin bahagia. Cung, yang pernah merasa bahagia. Yang sampai saat ini bingung apa itu bahagia. Ya kan? Kan target kita tuh bahagia. Ya, baik. Di dalam Al-Quran, kata bahagia itu diungkap oleh Allah dengan 2 istilah. Ada falah, ada faiz. Ngajinya by teks ya Bu ya. Ngajinya ada catatannya. Kalau biasa bunda-bunda ngajinya pendengar setia, kan? Kenapa sih sekarang pakai papan tulis, Bunda Devinya nulis? Yang nggak bawa catatan tenang aja, karena yakin yang nggak bawa catatan sudah cerdas di atas 110. Kecerdasannya iya kan? Dan yang nyatet juga belum tentu dibaca lagi. Tenang aja. Tenang aja, sama kok, sama. Ya. Bun, nyatet nanti di rumah dibaca lagi nggak? Belum tentu. Atau gadu-gadu catatan bundanya, alhamdulillah lah ya. Karena akan ada perbedaan yang belajar by listening, mendengar saja, atau melihat saja dengan menggerakkan tangan, itu akan beda, insyaallah ya. Tapi yang tidak nyatet nggak usah kemudian lalu, aduh abi teka bagian itu, enggak, ada yang nyatet belum tentu dibaca lagi. Ada falah, jangan tersinggung Kakanda, tenang. Ada falah, ada faiz. Pernah baca begini? Wa ulaika humul muflihun. Pernah? Qad aflahal mu'minun. Pernah? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 1. Surat keberapa? 23. Halaman berapa? Posisinya di kanan apa di kiri? Kiri. Halaman berapa? Bu, gampang. Kalau ibu mau belajar untuk mencari halaman dan juz, ya, caranya juz yang dicari, misalnya ibu mau nyari, ada yang bapuran nggak? Ada yang bapuran nggak? Kalau nggak ada di masjid ini ada Quran nggak? Ngambil tuh. Ya, oke. Mangga ibu yang ngambil, ibu yang megang. Saya akan tunjukkan. Tapi Quran yang 15 baris ya.
Yang Rosh Usmani. Bukan Rosh Madeni. Kalau Rosh Madeni mungkin tidak sama nanti. Rosh-Roshan aja kan nggak ngerti kan? Oke. Pakai Rosh Usmani 15 baris. Hitung dulu Bun. 15 baris betul? Kalau betul kita akan mulai. Tuh, oke. Sekarang ngacak. Mau juz berapa yang dicari? 23. Oke. Catat ya. Juz yang dicari itu juz 23. Rumusnya juz yang dicari kurangi 2 kali 2 tempel angka 2. Fokus, jangan nulis dulu. Bu, jangan update catatan, upgrade pengetahuan. Paham dulu, gampang nulis mah. Juz yang dicari berapa? Dikurangi 2 kali 2 4 2, betul? Tempelkan angka 2. Lihat, benar nggak di halaman 422 juz 23? Yang bawa Quran. 4 oh kali 2. Ya, 4 tambah 2. Kali 2 kali 2 kali 2. 4 2. Betul? Betul? Sekarang ada yang mau ngacak lagi? Kita buktikan dulu bahwa mar'atus solihah itu cerdas. 19. Oke. Juz yang dicari berapa? Rumusnya juz yang dicari kurang 2 kali 2 tempel 2. 19 dikali 2 17. 17 kan kurang 2 dulu. Kali 2 berapa? 34. Oke. Kali 2. Bentar. Enggak, Bun, enggak. Enggak. Tempel. Kurang 2 kali 2 tempel 2. 17 kali 2 34. Tempel yang 2. Betul? Ada di situ? Betul? Juz 17 ada di situ? Juz 19 342. Apa ya yang salah? Bentar. Rumusnya juz yang dicari kurang 2. Sebentar Bu. Kita simpen dulu. Mudah-mudahan ini ngebuka lagi. Ngelok di sininya. Izin. Mudah-mudahan nanti kita buka. Ininya kebuka gitu ya Bu. 342. Oke, simpen dulu. Karena ternyata kata Bunda 362 ya. Nah, kita cari dulu. Kurang 1 ya. Kurang 1. Coba kita pakai kurang 1. 19 kurang 1 kali 2. Kurang 1. Benar. Juz yang dicari kurangi 1 kali 2, hasilnya barengkan angka 2. Kita coba ini. 19 kurang 1 kali 2 36. Tempelkan ini angka 2. 362. Betul nggak? Nah, gitu. Ya, keliru. Juz yang dicari kurangi 1 kali 2, hasilnya ditempelkan angka 2. 23. Oke. 23 kurang 1 22. Kali 2 4. Tempel angka 2. Benar nggak Bun? Oke. Saya ulang ya. Makanya tadi jangan nulis dulu. Ada keliru teh Ibu jadi salah kabeh, Bang.
Gasik teuing nulis. Oke. Juz yang dicari kurangi 1 kali 2. Jadi hasil dikurangi dikalikan dengan 2. Jumlahnya nanti tempelkan angka 2. Dicari halaman tuh begitu. Oh, Al-Mu'minun teh juz kesekian halaman berapa ya? Tinggal kurang aja. Sekian langsung keluar. Bun, halo, assalamualaikum. Tapi yang pasti pernah tamat baca Quran ya. Bisa kembali? Yuk kita kembali. Oke, kembali. Ini saya hapus bisi noise, bisi mengganggu konsentrasi. Bahagia di dalam Al-Quran disebut dengan 2 istilah. Ada falah, ada faiz. Falah, bahagia, sukses dan pasti bahagia. Sukses, pasti bahagia. Kalau faiz, sukses tapi belum tentu bahagia. Ada kan yang sukses tapi tidak bahagia? Ya, tapi kalau sudah falah, ia sukses, ia bahagia. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah begitu. Alif, lanjutin ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjutin. Sebentar Bunda, sebentar. Nya. Sok kadong apal teh ngacak. Emang setiap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum teh ayat kursi. Saya ingin tanya, ayat kursi pakai alif lam mim dulu enggak? Apaan tadi teges di alif lam miman? Itu mah ada di Ali Imran, bun-bun sayang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang diawali dengan alif lam mim bukan ayat kursi. Dengan kata lain, tidak semua Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat. Bun, izin ya Bun, saya kok jadi khawatir kalau nanti Allah nanya. Langsung kata Allah teh, kata malaikat, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kepedean. La ta'khudhuhu. Cek malaikat lain. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan, betul kan? Di Ali Imran taye ngosok bringka teh bringka ditu bringka dieu kabawa sakaba raraosan teh yang semua la ilaha illallah wal hayyul qayyum teh ayat sukses baca Qur'annya tamat. Bahagia enggak dah salah tuh Faiz ya. Dari sekian yang hadir Bunda, semua kok di sini tuh luar biasa ya. Kebersamaannya salah aja bersama-sama. Kompak. Ya, oke. Malah sukses plus bahagia di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Success and Happiness. Sukses plus bahagia. Kalau Faiz mungkin sukses saja tapi belum tentu bahagia, atau mungkin bahagia saja walau tidak sukses. Yang penting mah mangan orang mangan ngumpul. Eta Faiz. Dek emam rek teu emam ngumpul, orang Sunda mah tong ka mana. Itu Faiz. Ya, nah, untuk mencapai bahagia dunia akhirat
kaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ada 3 pondasi yang harus kita tahu. Yang ini jarang dibahas, Bun. Jarang dibahas dan jarang orang banyak membahas. Sepanjang saya belajar, jarang saya dengar orang ngebahas ini. Biasanya kalau Isra Mi'raj itu naik ke langit ketiga bertemu Nabi Musa, ke langit keempat bertemu Nabi Khidir, ke langit kelima bertemu Nabi Yusuf, ke langit keenam bertemu Nabi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu menerima sholat dari 50 jadi 5 waktu, turun lagi. Di situ orang bicara tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana bagaimana kita ingin diisrokan, lanjut dimi'rajkan, diperjalankan oleh Allah pada satu titik kehidupan yang dengan perjalanan kehidupan itu kita akan sukses dunia dan akhirat. Apa yang harus kita pelajari? Turunkan pondasi kurikulumnya. Ada 3 yang dikurikulumkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaksana Isra dan Mi'raj. Fokus ya. Gak apa-apa saya rada naik suaranya memancing ibu tidak masuk ke alam alfa. Ada yang ngantuk? Ya, bismillah ya. Setuju? Ibu jawab sepakat. Setuju? Setuju? Sepakat? Begitu saya sebut setuju, ibu jawab sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju? Sepakat? Nah, ibu masuk di alam bed. Kan ayo. Oke. Apa saja? 1. Pondasi pertama, kebaikan. 2, saya tulis dua-duanya supaya catatan ibu lengkap. Khawatir waktu kita tidak cukup, ibu ngegantung. 2, keilmuan atau pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan atau berkemajuan. Ini pondasi pilar, pondasi pokok kalau kita ingin sukses dunia akhirat melalui sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Sehingga nanti apapun yang kita kerjakan, baik amal hablum minallah, hablum minanas, semua akan menjadi amal soleh yang naik dan disampaikan kepada Allah. Baik itu dalam bentuk permintaan, namanya doa. Dalam bentuk pernyataan, namanya ibadah atau action. Dalam bentuk pengakuan, namanya taat. Dan dalam bentuk penerimaan, namanya pasrah atau tawakal. Update status. Biasanya nge-update statusnya. Ini 1. Yang pertama kali harus menjadi pondasi saat kita ingin merajut amal soleh. Dalam bentuk permintaan disebut doa. Dalam bentuk pernyataan disebut ibadah. Dalam bentuk ketundukan disebut taat. Dalam bentuk menerima ketetapan Allah disebut tawakal atau pasrah. Kuasai 4 kalimat ini. Kita dapat itu intinya. Pertama adalah 1, tanamkan di lubuk hati kita masing-masing. Bikin program di kurikulum agenda kita masing-masing. Buat skedul agendanya di rencana kehidupan kita masing-masing. Bahwa semua yang kita kerjakan hanya sesuatu yang bernilai kebaikan saja. Para ibu yang berperan sebagai ibu, para tetangga yang berperan sebagai tetangga, para worker, pekerja yang berperan bekerja di instansi manapun, semua peran itu tanamkan tugas saya
kita sedang menebar kebaikan. Bagaimana dengan tugas saya sebagai istri, semuanya jadi baik. Tugas saya sebagai ibu, semuanya jadi baik. Tugas saya sebagai worker, semuanya jadi baik. Dan bagaimana tugas saya sebagai tetangga, semuanya menjadi baik. Kirim energi-energi positif. Keluarkan energi-energi positif. Hati-hati, hati-hati, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebangetan baiknya tadi di awal kita sepakati, dalam dakwahnya tetap berhadapan dengan yang menguji. Diuji dengan hoax, diuji dengan fitnah. Tidak cukup dengan itu, saat beliau sholat dikurung kepalanya dengan kotoran unta, dikejar-kejar, diusir, diintimidasi. Rasul yang luar biasa istimewanya, yang dijamin manusia paling sempurna, menyebarkan kebenaran, dapat tantangan. Kita Rasul bukan, menantu Rasul enggak, besanan jeung Rasul tidak, bertetangga pun enggak, bertemu belum pernah. Kok masih ada yang mengeluh saat ke pengajian mendapatkan tantangan? Kok pengurus ngeluh kalau jamaahnya saeutik? Rasul saja ditantang, Bu. Kita siapa? Maka satu tanamkan, kemanapun saya bekerja, dimanapun saya bekerja, apapun pekerjaan yang saya sedang tekuni, apapun yang ingin saya buat, saya hanya berharap ini. Bukan ingin dinilai oleh manusia. Orang mau acung jempol atau enggak, monggo. Orang mau kasih saya aplaus atau enggak, mangga. Orang mau muji saya atau enggak, mangga. Saya tidak butuh pujian manusia, tapi saya ingin menjadi manusia yang Allah, sukses dan bahagia. Success and happiness. Bahagia. Sukses, kenapa? Yang dibawa nilai kebaikan. Ya, Bu. Itu rajanya hoax. Ayat tentang hoax sudah diturunkan, Bu, dari sejak awal. Quran surat 49 ayat ke-11 itu ayat tentang hoax. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali bertebaran hoax, padahal dulu tasrifnya masih benar, Bu. Fa'ala yufa'ilu fa'ilan, fa'lan fa'ilun maf'ulun, ya. Sekarang kan berubah, Bunda. Tak-taka yutaktiku tiktokan. Pasbaka yupasbiku facebookan, instagrama yang sagrimu instagraman, taba yatubu youtuban. Sekarang kan rubah. Rasulullah masih diintimidasi, Bu, 13 tahun lamanya. Beliau berpikir, kalau di sini saya sudah diintimidasi dengan kekuatan yang saya nggak mampu untuk menahannya, saya harus berjalan kemana? Pilihan pertama adalah kota Taif. Ada yang pernah ke Taif? Ada yang mau ke Taif? Ngacung-ngacung, yang mau ke Taif ngacung. 11 April hayu umroh bersama Bunda Devi plus Taif. Iya, saya kan mau ngajak Ibu Maya diajak nggak mau, katanya tadi mau. 11 April umroh bersama Bunda Devi di penghujung akhir di awal Syawal, penghujung masa umroh sebelum datang masa haji. 11 April bareng saya sudah ada 2 bis. Mangga, hayu kita ke Taif. Saya tunjukkan tuh tempat-tempat itu. Rupanya hoax sudah sampai ke sana. Awas akan datang si pemecah belah, awas akan datang penyihir, awas akan datang manusia yang akan memporak-porandakan kebersamaan kita, awas akan datang orang yang akan merubah keyakinan tentang agama nenek moyang kita. Kalau khabar itu sudah datang, Bun, kira-kira persiapan warga apa? Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, pegang batu di tangan kanan 1, di tangan kiri 1. Begitu Rasulullah datang, tek, mereka sudah bikin syap. Dari paling bawah terus, begitu Rasulullah datang kayak di komando, itu si pemecah belah dilempari Rasulullah, berdarah beliau. Dibarengi oleh seorang anak angkatnya.
Mughirah bin Khalid. Beliau pun berdarah di papah Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, kita ke pinggir saja dulu. Fitnah itu sudah datang ke sini. Hoax itu sudah sampai di sini. Berhenti di bawah sebuah pohon di kebun anggur, sampai hari ini masih ada tempat itu. Rasul bertelekan begini, ini ada dalam legok gitu, bekas bertelekan Rasulullah, itu disebut dengan Masjid Qub. Ada, sekarang masih ada. Mau tahu? Mau tahu? Hayu. Hayu. Insyaallah. Ya. Datang dong para malaikat, Muhammad, kamu tinggal mengiyahkan saja. Aku akan angkat 2 bukit Taif itu, aku akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kalau saya ke Bunda, Bun, orang ngejek, mendolimi, datang tawaran, Bun beresin aja. Mau mikir 2 kali atau mau langsung? Beresin lah, Tuman. Ya, apa jawabannya? Jangan. Nggak usah. Dalam cucuran darah di pelipisnya, beliau mengatakan, jangan, nggak usah. Innakum la ya'lamun. Mereka melakukan ini karena mereka nggak tahu bahwa aku membawa kebaikan. Jadi kesimpulannya, kita loncat, dipercepat kesimpulannya, dimanapun kita akan menebar kebaikan, tantangan itu akan selalu ada. Kenapa? Filosofis hidup tak selalu seperti yang kita inginkan, tapi sesuatu yang harus kita jalankan. Hidup akan selalu berbanding dengan masalah. Kalau masih siap untuk hidup, siap berhadapan masalah, tidak mau menghadapi masalah, berhenti hidup, selesai. Iya kan? Oke, 1, 2. Ternyata setelah itu, setelah Rasulullah dari Taif tidak diterima, beliau sempat menghadap ke arah Ka'bah sekarang. Jadi dari Taif itu gini, ini kan misalnya kita jalani Taif di sini, nah ke sini, ke kiblat, mengangkatkan tangan, ya Allah, saya hadiahkan ini kepada bunda-bunda. Kalaupun tidak hafal dengan bahasa Arabnya, simak baik-baik. Ya Allah. Gak usah ditulis, gak usah diikuti, denger. Bukan bunda-bunda mah. Ya Allah, andai kedatanganku ke tempat ini tidak diterima karena mereka tidak tahu yang aku bawa, aku hanya akan minta kepadamu, tunjukkan kaki ini harus ke arah mana berjalan. Sekalipun lebih jauh dari tempat ini, lebih menyakitkan orang yang akan membenci di sana. Jika itu perintahmu, aku akan melangkah ke sana. Ibu, ini saya hadiahkan ya. Ibu, dalam sholatnya, ya Allah, anak saya tidak diterima di sini, tidak diterima di situ. Jika engkau tunjukkan harus kemana anak saya melangkah untuk kerja, untuk kuliah, untuk sekolah, jika itu petunjukmu, saya terima. Saya terima ya Allah. Jika tahun ini bukan di sini tempat kerja anak saya terima. Tapi tunjukkan dengan cara yang kau ridhoi. Selesai persoalan. Tidak akan maksa. Bu, silakan bahasanya Ibu. Ini sendiri ya, tapi intinya begitu. Ternyata inilah pengetahuan. Pengetahuan apa, Bunda? Kenal dengan Allah. Dekat dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah. Dilempari segini malah cincai. Belum sepedas neraka. Dihinakan seperti ini mah kecil.
belum sedahsyat terkina di akhirat nanti. Itu pengetahuan Rasulullah, kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Maka beliau tidak pernah mengeluh. Turunkan benang emas buat kehidupan kita. Kenapa kita mengeluh? Padahal rizki itu dijamin oleh Allah. Anak-anak kita yang menyolehkan itu Allah. Suami kita yang melembutkan itu Allah. Tetangga yang menghargai. Gak apa-apa itu kucing ikut ngaji. Kamu diam kalau mau ikut ngaji, diam. Duduk. Diam. Kalau mau ikut ngaji, diam ya. Gak boleh ngeganggu. Duduk. Sayang duduk. Atau mau keluar, Bu? Dah, biarin. Ya. Jadi kita, Rasul tahu dengan Allah. Kenal dengan Allah. Kenapa kita sering ngeluh? Karena kita gak yakin Allah itu ada. Gak yakin Allah itu dekat. Gak yakin Allah mendengar jeritan kita. Gak yakin Allah sudah buat catatan untuk merubah kehidupan kita. Kenapa Bunda gak yakin? Catat baik-baik. Karena mungkin ibadah kita tidak terlalu dekat dengan Allah. Untuk bulan Rajab yang baru lewat sehari, menyambut Sya'ban, dan nanti akan ada Ramadan. Tolong catat dan ingat-ingat berapa sholat sunnah yang bolong, berapa hari-hari yang Rasulullah saum lalu kita bolong, berapa kali bulan yang lewat. Ada pertengahan bulan yang kita bolong mengerjakannya. Padahal Bunda yakin semua yang hadir di sini, mungkin ada 1-2 sudah tidak haid lagi. Gak ada alasan untuk saya lagi haid. Gak ada alasan saya untuk tidak sanggup saum. Karena kuatnya bukan karena sahurnya banyak, tapi karena niat. Tahu Allah itu ada, tahu Allah itu dekat, tahu ibadah yang saya kerjakan untuk meningkatkan kemuliaan saya di hadapan Allah. Kok bisa amalnya tidak dirajut, doanya bejibun yang diminta? Kok bisa? Bisa. Dengan Allahnya nggak begitu dekat, tapi permintaannya ingin cash carry. Kok bisa? Hak Allah disepelekan, tapi menuntut hak kita ingin teristimewa di hadapan Allah. Kok bisa? Berapa kali mulut ini menyakiti anak-anak? Berapa kali sikap ini menyinggung tetangga? Berapa kali mereka yang punya profesi yang datang ke rumah, label profesinya masih dibawa. Saya ini. Padahal label itu hanya ada di tempat kerja kita. Begitu gerbang rumah, label itu copot. Semua kita adalah ibu dari anak-anak kita, istri dari suami kita, homo sosiuzun politikal, tetangga bagi tetangga yang ada. Kok bangga dengan label yang nenteng di pundak? Padahal itu saat wafat tidak akan dikonfirmasi apa. Tanya pada diri kita masing-masing. Pantas bahagia? Kalau belum, pertanyaannya adalah seberapa banyak lagi waktu yang masih kita miliki? Kalau dengan cara ini, dengan bulan ini, dengan peristiwa ini tidak juga merubah kita menjadi manusia yang siap untuk berubah, butuh cara apalagi yang harus Allah turunkan untuk membuat kita menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Tenang Bu, kasih energi oksigen jantung dan parunya. Gak usah bingung, kita masih punya waktu untuk berubah. Yang kita bahas kan bukan diri kita. Kalau ada yang merasa bahwa itu saya, segera beristighfar dan minta kepada Allah kesempatan untuk melakukan perubahan. Mumpung kita masih punya waktu. Terakhir, fondasi yang dibawa oleh Rasulullah berkemajuan. Ternyata benar. Dari jahiliyah sejahiliyah, jahiliyahnya jahiliyah.
berubah menjadi khairul ummah. Quran surat 3 ayat 101. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Posisi ada di sebelah kiri ayat paling atas. Kata Allah, kalian sekarang sudah berubah dari jahiliyah menjadi umat khairul ummah, umat terbaik. Dulu jahiliyah, sekarang jadi umat terbaik. Umat terbaik yang mana? Yang seluruh perbuatannya berpondasikan kebaikan, yang seluruh sifat sikap perbuatannya berdasarkan ilmu akademisi. Ada bukunya, ada referensinya, tidak cenah dan katanya ankarupun rawahu tibaheula. Tapi ada referensinya, nih Qur'annya surat sekian, halaman sekian, ayat sekian, ini hadisnya, ada di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, full dengan referensi. Begitu nanti Allah bertanya, dari mana kau melakukan itu? Ini ya Allah tuntunannya. Maka turunlah ayat sami'na wa atokna. Sayangnya begitu sami'na wa atokna dia datang kepada kita, kok berubah jadi sami'na wa nanyaina. Nanti konfirmasi dulu. Semakin banyak nanya bukan semakin yakin, tapi jadi sami'na wa nahaina. Naha kitu, naha kieu, sami'na wa nahaina. Yuk kita jadi manusia yang siap sami'na wa atokna. Siap bunda-bunda? Siap? Maka ketika pondasi ini dengan 3 kriteria kekuatannya. 1. Berkebaikan, 2. Berpengetahuan, 3. Berkemajuan. Bisa kita bawa kita sukses dunia dan akhirat. Pilar kedua, ini pilar ke-1, terakhir pilar kedua. Bagaimana supaya sukses dan bahagia setelah ini pondasi awalnya? Bun, kalau rumah setelah bikin pondasi bikin apa? Bikin tiang, ya kan? Ini tiangnya, betul nggak? Tidak antepkan pondasi ya bun, dibikin dong tiangnya. Penyangga untuk ngatur ini nanti kamar ini tiangnya di sini. Tiangnya ada 3. Apa tiangnya? Kita pakai pendekatan ilmu psikologi aja ya, supaya nyes gitu. Tiangnya ada 3. 1, ingat tadi di awal, kalau mau melakukan kebaikan ada tantangannya nggak? Ada ujiannya nggak? Selalu mulus atau ada kelok-keloknya? Selalu langsung sukses atau ada benturannya? Selalu senyum bahagia atau ada air mata? Selalu pede atau harus ngumpet dulu karena tak nyaman? Ngumpet karena tak nyaman. Maka bila itu yang dirasakan, buat tiang di pondasi itu dengan 3 pilar tiang besar. 1, fokus pada apa yang kita kerjakan, jangan fokus pada yang kita rasakan. Fokus pada apa yang kita kerjakan, jangan fokus pada apa yang kita rasakan. Saya tulis dulu 3-3-nya. 2, fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. 3, fokus pada perubahan, jangan fokus pada persoalan. Ini pilar tiangnya. Gak apa-apa, pokoknya ngaji hari ini mah loba catatan lah. Dan nusa eutik ketara dibaca. 1, ini tiangnya. Ingat tadi, kalau menyampaikan kebaikan ada tantangan, ada godaan, ada onak duri, gelombangnya dahsyat, kerikilnya dalam. Kadang-kadang perahu yang kita dayuh itu terpental, layarnya terhempas, untung bisa renang. Maka ketika itu terjadi, ibu sedang berada di posisi ini, cepat buat pondasi, buat pilar tiang supaya untuk berpegang. Ini kan pondasi nih, ada angin kencang, ibu megang nih di tiang-tiang ini.
Megang sekuat-kuatnya. Betul, Bu? Karena tiangnya pakai cakar ayam. Apa itu tiangnya? Satu, fokus kepada yang kita kerjakan, jangan fokus pada yang kita rasakan. Yang Ibu kerjakan apa? Menyampaikan kebaikan. Orang mau dengar atau tidak bukan urusan kita. Orang mau ikut atau tidak bukan urusan kita. Orang mau mengerjakan atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita lakukan kebaikan biar orang tidak memuji kita. Fokus. Dua, fokus pada solusi. Kalau ada masalah, jangan fokus pada masalahnya. Kalau fokus pada masalahnya, kita nggak akan pernah move on. Terus bergelut di situ, terus ngukur nyeri HTU ini itu, tapi fokus ini nggak diterima di medan masyarakat. Saya harus punya cara baru, solusinya harus saya keluarkan. Ya, Ibu masuk di majelis taklim, Bun. Kita punya keyakinan. Teman-teman begitu, lalu tiba-tiba datang itu bid'ah, ini bid'ah, nggak ada dalilnya, nggak bisa loh. Fokus pada solusi, ikuti yang penting itu tidak dijadikan sebagai kewajiban, tapi sebuah kelakuan atau pujian untuk memotivasi semangat kita mencintai Rasul. Mau kapan kita bareng hari masih saling mentok? Mau kapan Islam itu menjadi pemenang kalau masing-masing gontok-gontokan? Mau kapan Islam itu menjadi bersatu, menjadi rahmatan lil alamin kalau masing-masing yang datang membawa ide masing-masing? Saya tanya, Teteh, Bunda, Bun, segedenya pesawat 450, pilotnya 1 apa 5? Bun, punya anak 3, bisa nyetir semua. Saat jalan bareng-bareng, kabeh nyetir atau sendiri? Kebayang gak, Bun, semua nyetir? Kata yang ini ke kiri, kata yang ini ke kanan. Polisi teh bingung rek nilang teh, iya kumaha? Tepikan kapal lahun-lahun tiluan hayang nyetir. Mana ini teh yang jadi ridernya? Mana ini teh yang jadi pemimpinnya? Jadi perahu kendaraan hidup ini setir aja oleh seorang. Ada ketua, dia penyetirnya. Awas, 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 Bu ketua eta entong gasna entong ya, rem letikan ngerem, sekretaris nu ngerem. Abis bensin, ngik 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 ngik, bendahara dong keluar. Betul? Cek penumpang, pulwe bisi mogok penumpang, kita semua punya hak untuk bicara. Setuju? Sepakat. Ya, cek Bunda ge malaweng. Setuju? Sepakat? Oke. Terakhir, fokus pada perubahan, bukan pada persoalan. Apa sih yang ingin dilakukan? Apa sih yang ingin dicapai dari program Majelis Taklim ini? Perubahan. Bunda-bunda yang tadinya tidak tahu harus jadi tahu, yang tadinya tidak kenal harus jadi kenal, yang tadinya punten individualis masing-masing harus bersatu bahwa di sini tidak ada aku ti Ciamis nate benghar boga sawah boga sekian hektar, boga balong 7 hektar, enggak. Datang ke sini rumah ibu yang itu, yang halamannya segitu, yang tidak ada sawah di situ, di Ciamis mah teu kudu dibahas. Halo, assalamualaikum. Setuju? Ah, pinter. Ya. Ibu yang di sini suaminya pejabat, yang pejabat suami. Gak usah ikut riweuh. Nyeun program kabotram-botram asup kana program. Gak usah riweuh. Sudah. Kalaupun mau dibikin program atas kesepakatan, ajak orang yang mungkin ada di bawah kita, ibu jemput, ibu tinggal pergi aja, nggak usah bawa apa-apa. Bukan menghinakan, tapi ibu kan berat bawanya, sudah disediakan di sana. Bukan begitu datang cek
dateng temawa nanaon tumben biasa nage mawa plastik kesianen. Ini bukan program perubahan. Pun kayak yang ada setuju gitu. Ya, begitu tahu oh kehidupannya teh begitu. Ini panitia respect langsung. Gehu 2, bala-bala 2, nih ayam 2 potong, kersaha ibu itu nanti kita bakalin pulangnya. Ulah ya pandi imah teu masak nanaon, enggak usah. Sambil digandeng, Bu, kami antar ya sampai pintu. Dah bawa di pintu dihareweskeun kasih sayang dari kami. Besok ibu datang lagi kalau ada acara. Kami senang loh Ibu Hati. Saya yakin dia sampai ke rumah bercucur air mata, tangannya menengadah meminta kepada Allah. Ibu-ibu yang tadi dimuliakan oleh Allah. Setuju? Oke. Baik, bunda-bunda tidak terasa ya sudah setengah. Saya bicara 1 jam 21 menit. Tekaraosnya? Karaos deh Bu. Udah nu capek mah abi atuh ai ibu. Ibu mah duduk nyatet masuk surga. Dapat kesimpulan teu kudu maca loba buku. Saya begitu bikin program dengan Bunda Rahmi ini, temanya ini, turunin buku ini, catat dari buku ini, bikin dari sini. Yang paling sulit itu saya cari bahasa untuk menyampaikan materi ini kepada ibu-ibu yang ngelola. Loadingnya lama. Bagaimana ini bahasa harus sampai supaya dipahami oleh semuanya. Ternyata hari ini responnya sangat luar biasa. Ibu-ibu bisa tertawa artinya paham terhadap apa yang dimaksud dengan prosa dan kata yang saya sampaikan. Semoga jika ada kata yang bukan pada tempat, kita saling memaafkan supaya tidak menjadi fitnah. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa dan tidak punya maksud apa-apa, hanya ingin mencoba mendekatkan diri sebagai saudara, sebagai keluarga besar dari Majelis Salim Mar'atus Sholihah. Kalau ada kalian mungkin, hanya kalimat nate kasar, tidak bermaksud begitu, tapi menyamakan persepsi saja bahwa kita teh butuh ilustrasi kata-kata itu. Bila ada tutur belum pada waktu, mohon untuk diajukan sebagai ampunan supaya tidak menjadi ketakaburan. Bunda Devi manusia biasa yang tak punya kelebihan apapun, hanya punya tugas dari Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya, itu pun belum tersempurnakan. Ayo belajar terus untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan keilmuan dan melakukan berkemajuan. Kita turun dari langit membawa visi dan misi yang oleh Allah disiratkan di dalam perintahnya, yaitu ibadah sholat. Apa itu? Tanha anil fahsya wal munkar. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Yuk mari menjadi manusia sabar, mari menjadi manusia yang menjauhi kemunkaran, melakukan kebaikan dengan cara apa? Jaga sholatnya. Rajut ibadah, rangkai doa, bahagia dunia dan akhirat. Undur pamit, terhatur kata terima kasih untuk semuanya. Semoga bunda-bunda pulang ke rumah semakin dimuliakan oleh Allah, semakin disehatkan, semakin disakinahkan rumah tangganya, disolehkan putra putri cucu mantunya, diberkahkan rizkinya, dijaga oleh malaikat-malaikat rahmat, dan saatnya nanti kalau sudah harus pulang diizinkan menyebut nama Allah dalam keadaan husnul khotimah. Puncaknya adalah saat dibangkitkan dari alam kubur, diizinkan menatap wajahnya Allah. Rabbana la tadarna dzanban illa qafartah wala haman illa farajtah wala dzainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wali walidaina walil mu'minina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana masami'a qalbina li zikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Ya Aziz ya Aziz, ya Ghaffar ya Ghaffar, ya Rahimu ya Rahman, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, la tu'akhidna in nasina aw akhtana, la takmil alaina isrun kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah ini telah bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, terutamanya bagaimana menjadi seorang wanita. Jadi ya, tadi Bunda bicara mengingatkan kepada kita, jadilah wanita pada porsinya, tempatkan wanita pada tempatnya. Kita sebagai seorang ibu, jadilah seorang ibu yang bijaksana. Ketika menjadi seorang nenek, jadilah nenek yang bijaksana, yang penyayang, penyantun, sebagaimana huruf hijaiyah yang diterangkan oleh Bunda Devi mengenai Anissa tadi, menjadi yang lembut, menjadi yang santun. Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, untuk sukses dunia dan akhirat, kita perlu fondasi. Memperingati Isra Mi'raj, kita tanamkan fondasi ini, kebaikan, berkebaikan. 1, 2, berilmu pengetahuan, berkeilmuan. Jadi tidak salah, Ibu setiap Jumat datang di sini, kita tambah sedikit demi sedikit, kita berbagi ilmu yang tujuannya adalah sukses, bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana motto Marhaqus Sholihah itu sendiri Bunda Devi, mendulang, mengumpulkan amal soleh, tidak menambah dosa di sisa usia. Itu motto yang selalu tiap minggu kita agung-agung, kita gaung-gaungkan. Itu mengingatkan selalu, karena umur kami rata-rata sudah di atas usia 60 tahun. Rata-rata semua sesudah 60 tahun, dan mungkin inilah usia-usia yang mana Allah inginkan kita memang fokus lagi. Yang fondasi ketiga adalah berkemajuan. Jadi tidak stuck di tempat. Ibu punya ilmu, ibu punya tambahan wawasan, mari yuk kita amalkan. Di samping fondasi tentunya ada tiang. Ulangi catat, ada 3 tiang. Fokus pada apa yang kita lakukan, jangan pada yang kita rasakan. Kemudian fokus pada solusi, ini yang paling penting. Membuat solusi di tengah-tengah kemelut yang menderita kehidupan kita di saat-saat di dunia ini, sehingga nanti betul-betul bahagia dunia akhirat. Terakhir, fokus pada perubahan, tidak pada persoalan. Kita siap untuk berubah, Ibu? Kita siap hijrah? Insya Allah. Terima kasih Bunda Devi, sekali lagi ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak lagi seperti Ramadan tahun lalu, bertambah amal yang akan kita hadapkan kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Rani kepada semua yang berkepentingan yang mengurus jalannya acara ini tadi dari segala sisi. Bu Rami beserta Bu Eti sebagai Ketua Majelis Taklim mengaturkan ribuan terima kasih. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan semua bernilai iman ibadah di sisi Allah.
Amin. Kemudian terima kasih juga kepada ibu yang telah hadir di sini cukup banyak, rasanya mungkin hampir semua hadir. Enggak. Jadi karena kurangnya hafal setiap minggu bertemu, setiap Jumat bertemu dengan beliau-beliau. Jadi ini adalah semua rata-rata wajah, hanya barangkali satu dua yang sedang berada di luar kota. Demikian saja, maaf lahir batin, orang sebagai pembawa acara undur diri, maafkan kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Sebelum kita bubar, kita akan foto bersama Bunda Devi. Itu saja Bu. Ibu tetap di situ.